Assalamualaikum Ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sudah sarapan? Apa sudah sholat duha? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita kali ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita lanjutkan, Ustadz berharap siapkan buku dan alat tulisnya masing-masing. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 4, kewajiban dan hakku. Pada subtema 4, hak dan kewajibanku sebagai warga negara, pembelajaran 1 dan 2. Huda adalah seorang warga Indonesia. Ketika tinggal di Indonesia, ia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apakah kamu mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara? Huda memiliki beberapa hak sebagai warga negara. Di antaranya, Huda berhak untuk mendapatkan pelayanan umum, pendidikan yang layak, dan mendapatkan suasana yang aman. Selain itu, Huda memiliki kewajiban. Kewajiban Huda diantaranya mencintai bangsa Indonesia yang diwujudkan dengan belajar sungguh-sungguh di sekolah dan belajar mengenai atau mengenal budaya Indonesia. Yuk kita sama-sama belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh semangat. Taman sekolah. Ali bersekolah di SD Insan Kamil. Ia sangat senang dapat bersekolah di sekolah tersebut. Ia mempunyai banyak teman dan bersikap baik kepadanya. Guru-guru di sekolah tersebut juga sangat ramah. Setiap istirahat, Ali dan teman-temannya pergi ke kantin. Terkadang, ia juga duduk santai sambil berbincang-bincang dengan teman-temannya di taman sekolah. Saat melihat kondisi taman sekolah, Ali merasa prihatin. Taman sekolah kurang terawat. Taman sekolah tampak gersang, pepohonan atau tanaman hijau jarang terlihat. Ali kemudian berdiskusi dengan teman-temannya tentang masalah tersebut. Mereka sepakat untuk menanam pohon atau bunga di taman sekolah. Ali mengutarakan hal tersebut kepada bapak dan ibu guru di sekolah. Bapak dan ibu guru pun mendukung rencana tersebut dan membantu mereka. Dengan begitu, lingkungan di sekitar taman sekolah akan terasa sejuk dan indah. Nah, kita tadi telah membaca teks taman sekolah. Nah, di dalam isi teks taman sekolah itu terdapat lingkungan yang gersang, perbedaan lingkungan yang gersang dan lingkungan yang sejuk dan indah. Nah, di dalam teks tersebut terdapat kalimat atau masalah dan cara menyelesaikannya. Ya. Masalah apa yang ada pada teks taman sekolah tadi? Ya, masalahnya adalah Ali merasa prihatin. Taman sekolah kurang terawat, taman sekolah tampak gersang, pepohonan atau tanaman hijau jarang terlihat. Nah, ini adalah masalahnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di dalam teks juga sudah disebutkan tadi cara menyelesaikannya. Ali kemudian berdiskusi dengan teman-temannya tentang masalah tersebut. Mereka sepakat untuk menanam pohon atau bunga di taman sekolah. Mereka mengajak bapak dan ibu guru di sekolah bekerja sama. Nah, itu tadi cara
menyelesaikannya. Ali merasa kepanasan saat berjalan melintasi daerah yang tidak memiliki pepohonan. Ia ingin memakai topi sederhana yang bisa dibuat sendiri. Ayo kita mencoba membuat topi sederhana dari kertas. Kamu dapat menggunakan kertas koran bekas untuk membuat topi sederhana. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk membuat topi sederhana dari kertas. Yang pertama adalah siapkan kertas koran bekas. Kemudian kedua, lipat kertas menjadi 2 bagian sama besar sehingga terbentuk garis tengah. Nah, ketiga, lipat kertas ke bawah tepat di tengah. Keempat, lipat kiri kanan atas ke kertas sesuai garis terputus. 5 dan 6 ya. Lipat bagian bawah ke atas, yang satu ke depan dan satunya ke belakang. Ketujuh, buka atau tarik topi pada tanda panah lalu ratakan. Kedelapan, lipat bagian bawah ke atas sesuai garis putus. Kesembilan, buka lagi atau tarik topi pada tanda panah lalu ratakan. Tarik lipatan pinggir topi ke samping kiri dan kanan. Nah, untuk lebih memahaminya, amati gambar pembuatan topi di bawahnya itu agar lebih mudah ya. Kalian bisa melakukannya atau membuatnya di rumah masing-masing. Salah satu kewajiban warga negara adalah menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungannya. Salah satu cara untuk menjaga keamanan adalah dengan melakukan siskamling, sistem keamanan lingkungan. Adapun salah satu cara agar lingkungan terasa nyaman adalah dengan menanam pohon di tepi jalan. Penanaman pohon berguna untuk mengurangi polusi udara dan agar lingkungan terasa sejuk. Lingkungan di tempat tinggal Ali akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon gelodokan tiang. Nah, hari ini Kecamatan akan membagikan bibit pohon gelodokan tiang. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Ali ada 8 kelurahan. Nah, cobalah hitung berapa banyak bibit pohon gelodokan tiang yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon gelodokan tiang yang diterima oleh satu kelurahan. Nah, di sini ada langkah penyelesaiannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama adalah tentukan banyaknya bibit ya. Kita tentukan dulu banyaknya bibit, kemudian banyak bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 8. Jadi kita mencari kemungkinan banyak bibit itu yang bisa dibagi 8. Kemudian tentukan jatah pohon setiap kelurahan, banyak bibit dibagi dengan banyak kelurahan. Nah, banyak bibit 200 ya. Ini adalah kemungkinan, ini hanya contoh ya, 200. Ini 200. Kemudian kita bagi dengan banyak kelurahan. Ya. 200 dibagi 8 itu sama dengan 25. Sehingga banyak bibit 200 dibagi jatah pohon 25 itu sama dengan 8. Nah, bagaimana kalau banyak bibit kosong, kemudian jatah pohon kosong juga? Bagaimana cara mengisi titik-titiknya itu? Nah, caranya kita membuat contoh kemungkinan ya, banyak bibitnya. Di sini Ustadz sudah membuatnya. Banyak bibitnya itu harus kita mencari angka yang bisa habis dibagi 8 gitu. Banyak bibitnya misalnya ya 80. Nah, bagaimana cara mengisi titik-titik jatah pohon di sini? Caranya adalah kita bagi banyak bibit, ini 80 dibagi dengan banyak kelurahan. Nah, 80 dibagi 8 itu adalah 80 dibagi 8 sama dengan 10. Nah, untuk pembagian kalian bisa belajar kembali pada video-video pembelajaran sebelumnya untuk mengetahui bagaimana cara membagi. Nah,
Kemudian yang kedua, kemungkinan yang lain, kita buat lagi kemungkinan yang lain. Misalnya ya 40. Ya, cara mengisi kolom ini, titik-titik di jatah pohon ini, itu caranya sama tadi. Itu kita bagi 40 dibagi dengan 8. Nah, 40 dibagi 8 itu sama dengan 5. Jadi jatah pohon sama dengan 5. 40 dibagi 5 itu sama dengan 5. Seperti itu. Nah, terakhir saya berikan lagi contoh kemungkinan. Ya, contoh kemungkinan lainnya banyak bibit itu 72. Bagaimana cara mengisinya? Sama seperti tadi, kita bagi ya. 72 dibagi 8 sama dengan 9. Seperti itu. Semoga anak-anakku semua bisa memahami cara menyelesaikannya. Untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini, Ustadz memberikan tugas yang pertama, kerjakan soal ayo mencoba halaman 87. Di situ kalian membuat soal cerita, menentukan berapa banyak kelurahan, lalu kemudian kalian menentukan banyak bibit dan jatah pohonnya. Seperti itu. Bacalah teks di bawah ini secara saksama. Nisa sakit diare. Pada teks Nisa sakit diare, di situ terdapat ya, setelah kita membaca teks Nisa sakit diare, kita situ isinya terdapat kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya kewajiban dan hak. Yang pertama, kewajiban, Nisa wajib menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, Nisa wajib mematuhi nasihat kedua orang tuanya. Ketiga, Nisa memilih makanan atau jajanan yang sehat dan mencuci tangan sebelum makan. Kemudian Nisa harus berterima kasih kepada dokter. Nah, sedangkan haknya, Nisa berhak mendapatkan fasilitas kesehatan atau tempat berobat. Kedua, mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Ketiga, Nisa dirawat dokter dan perawat yang bertugas. Nah, jika anak-anakku semua mendapat kewajiban dan hak yang lain, kalian bisa menambahkan. Selanjutnya, amati kembali teks Nisa sakit diare yang telah kalian baca. Di situ terdapat masalah. Nah, di situ juga terdapat cara mengatasinya. Nah, masalah yang pertama ya adalah Nisa sakit diare ya, Nisa sakit diare. Bagaimana cara mengatasinya? Nisa dirawat oleh ibunya. Nah, kemudian yang kedua, Nisa semakin lemas dan sering buang air besar. Nah, cara mengatasinya, ibu Nisa mengantarnya untuk pergi berobat ke puskesmas. Nah, di situ jika kalian mendapatkan masalah yang lain dan cara mengatasinya, kalian bisa menambahkan di kolom yang ada di halaman 89. Selanjutnya, menjaga kesehatan tubuh kita. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan dapat kita tempuh dengan memakan makanan yang bergizi dan halal. Warga negara sehat akan mencetak generasi yang cerdas. Banyak sekali jajanan di sekolah yang dijajakan kepada siswa, misalnya sosis, goreng, bakso, somai, dan lainnya. Kita harus pandai memilih makanan yang sehat agar tubuh sehat. Dapatkah kalian membedakan mana makanan yang sehat dan mana makanan yang tidak sehat? Dapatkah kalian memilih makanan yang sehat dan tidak sehat? Bagaimana jika warga negara tidak menjaga kesehatan? Apakah yang akan terjadi? Apakah yang dimaksud dengan jajanan sehat dan halal? Mengapa kita harus memakan jajanan sehat dan halal? Apa manfaatnya memakan jajanan sehat dan halal? Apa akibatnya jika kita memakan makanan yang tidak sehat? Seperti itu. Nah, di sini kita selesaikan
bahas satu-satu ya. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Nah, jajanan sehat adalah jajanan memiliki komposisi gizi yang baik dan berimbang. Selain itu, jajanan sehat juga harus bersih, tidak mengandung bahan pengawet, pewarna buatan dan bahan tambahan. Nah, selanjutnya apa saja contoh jajanan sehat? Nah, contoh jajanan sehat seperti nasi bungkus, roti, buah, minuman tanpa pengawet dan pewarna. Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Ya, supaya badan kita selalu sehat. Kalau salah makan bisa-bisa kita terkena penyakit. Kemudian apa manfaatnya untuk kesehatan? Ya, manfaatnya adalah tubuh kita akan sehat, kuat dan tidak mudah sakit. Nah, tugas yang kedua untuk memahami pembelajaran kita kali ini, Ustadz memberikan tugas, ya, jawab pertanyaan ini, apa akibatnya jika kita makan makanan yang tidak sehat? Kalian bisa menuliskan di buku cetaknya ya, di kolom terakhir halaman 91 atau di buku tulisnya masing-masing. Karena wabah corona masih melanda negeri kita, maka biasakan jaga jarak, selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi dan selalu stay at home. Alhamdulillah pada hari ini pembelajaran kita telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan memberikan manfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.